Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kultum hari ini kita akan membahas satu pembahasan, yakni tentang tauhid, lebih tepatnya makna dari tauhid. Kalimat tauhid ini secara bahasa artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan sebagai yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana kita kalau dalam surat Al-Fatihah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka di sini itu kaitannya dengan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajib diibadahi. Nah, dalam hal ini ada para ulama kemudian memberikan semacam definisi atau aturan, ya. Misalnya di sini makna dari tauhid atau la ilaha illallah, yang artinya tidak ada ilah atau tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ada 3 makna dari la ilaha illallah ini. Adalah yang pertama, la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Maka kita harus memahami betul sebagai seorang muslim, zat yang wajib kita yakini sebagai pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Nah, di sini la khaliqa illallah, makna yang pertama dari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yaitu la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an di surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah, ya. Artinya apa? Artinya keberadaan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Zat yang wajib diibadahi hanyalah Allah. Nah, itu makna yang kedua, yaitu la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kemudian makna yang ketiga dari la ilaha illallah ini adalah la musyarri illallah, tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Artinya apa? Artinya dalam hal ini hukum yang kaitannya dengan dunia dan juga di akhirat. Kita sering berdoa juga, ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa? Karena kita menginginkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Nah, kebaikan di dunia dan di akhirat ini yang bisa dicapai adalah dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pengertian yang ketiga tadi, la musyarri ilallah, tidak ada pembuat hukum atau yang membuat aturan kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwa kita dalam beribadah, dalam syariatnya itu hanyalah mengikuti ajaran atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan sesuatu, misalnya ini apakah boleh atau tidak dalam pandangan Islam, itu dikaitkan dengan tuntunan dari syariat Islam itu sendiri. Karena hukum dari melakukan suatu perbuatan, hukum asalnya itu adalah terikat dengan hukum syara. Artinya boleh atau tidak itu tergantung apakah dalam Islam dibolehkan atau tidak. Ya, karena berlaku kaidah yang menyebutkan bahwa al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkami syar'i. Asal suatu perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Maka aturan mana yang dibolehkan atau yang membolehkan itu hanyalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, aturan di sini adalah yang kaitannya dengan kehidupan di keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Maka kalau ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus menjadikan aturan Allah sebagai bagian dari kehidupan kita. Sebagaimana kita sudah meyakini ke dalam kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah, itu tidak ada ilah selain Allah yang bermakna 3 tadi, ya.
La khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang wajib diibadahi, disembah kecuali Allah. Dan la musyarri illallah. Ini adalah yang harus kita betul-betul pahami sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini. Karena kalau sudah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib diibadahi, maka tidak beribadah kepada yang lain. Dan juga tidak mengakui ada pencipta yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun dalam aturan, ya, kita tidak mengakui aturan yang selain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat, keselamatan untuk di dunia dan juga di akhirat. Nah, inilah yang harus kita yakini betul supaya kita tidak menjalani kehidupan ini gamang. Kalau gamang itu berarti kita belum bingung ya, masih belum stabil. Apa yang dimaksud dengan kita hidup ini untuk apa gitu ya? Tapi semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam makna tauhid ini kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita supaya kita lurus jalan hidup kita di dunia sampai ke akhirat ya, sehingga di akhirat itu kita juga mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebaikan ya, sebagaimana doanya Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari ilmu yang bisa kita pahami dan kita amalkan, kemudian tentu menjadikan keyakinan kita dalam memahami makna tauhid ini. Itu saja kultum yang bisa sampaikan. Sebelum menutup, saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.